Terima kasih atas tempatnya, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah Lewisade, yang mudah-mudahan nanti seiring waktu akan bertambah pesertanya karena memang kita berbarengan dengan kegiatan. Bapak dan Ibu, untuk ketika di madrasah masing-masing, Bapak dan Ibu sudah melaksanakannya. Apakah itu baru dua dari Bu Haji yang sama, Bu Haji Ade? Yang lainnya belum pada kemana? Supervisi akademiknya berupa LK dari LK yang kemarin, kemudian selain latihan yang kemarin juga, kemudian ada beberapa teori-teori. Kemudian nanti ketika pendalamannya, yaitu kita buka lagi dengan adanya berakhir di impact itu adalah harus menyusun laporan dalam bentuk misalnya satu file. Ada ya? Berisikan mulai dari pendahuluan, kemudian isi sampai penutup gitu kan, yang namanya satu makalah atau satu laporan seperti itu. Nah maka untuk hari ini kita nantinya akan menyusun bapaknya Bapak dan Ibu itu menyusun formnya itu hasil dari PKB. Makanya kan dari PKB itu ada hal yang dikumpulkan. Menghasilkan apa itu PKB? Kita untuk KKMI yaitu menghasilkan laporan supervisi akademik dengan lengkap. Ya. Dan nantinya itu akan berada dalam keadaan nyaman dan aman. Kalau keadaan nyaman dan aman, biasanya tidak ada peningkatan yang langsung kita, terutama di dalam peningkatan dokumen. Biasanya aman-aman tidak ada apa-apa. Dulu juga tidak ada. Nah sekarang Bapak dan Ibu kelengkapan dokumen karena apa yang Bapak kerjakan selama 1 tahun sebagai ahli ada. Ya, nah itu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dulu, tambahan dulu ya ke materi yang kemarin. Dari guru, mau nggak biasanya guru menawarkan diri? Jarang kan? Paling juga dia Bu gimana nih solusinya, dia ngeluh biasanya. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan kalau misalnya ada keluh kesah guru tersebut, itu dijadikan untuk supervisi akademik. Ambil atau cari solusi, yaitu di sini yaitu mencari dulu bagaimana cara keluarnya, yaitu dengan melakukan supervisi akademik. Pasti yang guru kelas 3 berbeda dengan guru kelas 4, kelas 4 berbeda dengan kelas 5 karena berbeda dari hasil. Untuk hari ini masuk semua. Hari ini alhamdulillah semua. Instrumennya kalau yang di sini ketika pelaksanaan supervisinya oleh Pak Iwan. Pak Iwan tadi menanyakan apa ke guru? Administrasi. Kemudian kelengkapannya itu ada RPP, ada silabus, ada Kami dari kelompok 3 ya, kemarin ya.
Iya betul. Amin Mas Amin ya. Kami belum bisa mengamati secara penuh ya, karena kalau kita mau menilai kelompok ini yang ditayangkan oleh kelompok Pak Iwan, jadi saya kira untuk menilai kelompok satu tersebut, saya kira harus tuntas semuanya dari mulai pelaksanaan sampai dengan pasal observasi. Jadi kalau bisa menilai secara utuh lah kan gitu. Kalau hanya sebatas kontrak saja, masih bingung gitu apa yang mau di. Mulai dari tangan dulu Pak. Pak siapa? Pak Jai. Pak Jai. Hafiz Bu, Hafiz. Hah? Pak Hafiz. Yang bagian praobservasi Pak. Mulai dari salam dengan sampai nomor 4. Berapa nilainya menurut Bapak berikan? Masih dalam supervisi. Ya, masih Yang supervisi. satu Yang sampai empat ya. praobservasinya. Ya. Salam terpenuhi. Oke. Apa yang tadi dilihat ada. Salamnya juga bisa poinnya ada 4. Nah, oke. Menciptakan suasana akrab. Ya. Oke lah. Akrab ya. Tidak ada. Oke. Kemudian membahas persiapan yang dibuat guru. Nah, ini juga tadi disampaikan. Cuman tadi sepintas karena mungkin terpotong juga ya videonya, mungkin tidak itu serunya. Jadi ada semuanya mungkin ya Bu. Ya udah di kayak gitu ya. Itu. Caranya hilang. Itu poin 3 lah. 3. Oke. Yang 4. Pengamatan difokuskan pada aspek yang telah disepakati. Coba tadi pengamatannya. Setelah salam, apakah guru itu wajib mengabsen siswa atau tidak? Karena tadi saya mengamati, saya kira nggak ada mengabsen siswa gitu. Jadi ini bukan kritik Bu ya, hanya masukan apakah itu mengabsen siswa? Pengamatan siswa. Tadi siapa yang tidak hadir hari ini? Katanya tadi. Ada. Iya. Ya maksudnya nggak satu-satu. Nah, makanya ketika guru hanya ambil satu sikap aja, oh tanggung jawab anak. Ketika diskusi tidak tanggung jawab, yang tidaknya aja Pak, sama yang sudah tanggung jawab dan memiliki kelebihannya saja. Makanya mengajar ya biasa aja, karena kita akan ingat kalau anak yang melakukan ini dengan yang tidak, gitu ya. Begitupun sama ketika ada pelatihan. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Dewi Wijaya, kemudian Bu Haji Yaya Putria, Bu Hajah Yaya Putria, Ibu Hajah Mai Mariani, saya sendiri Edwin Tarsi, yang kelima Bapak Holil. Kebetulan favoritnya Pak Epoi. Maka
1 waktu kubis seperti jadi yang pertama adalah komponen 1 RPP. Di sini kami menuliskan kelebihannya ada inovatif, kemudian ada kemauan. Kekurangannya terlalu mengandalkan medsos karena masalah yang ditemukan adalah RPP hasil download dari internet. Kemudian faktor penyebab adalah efisien waktu. Prioritas perbaikan adalah pembuatan RPP sendiri atau revisi RPP serta didik masih kurang. Kemudian faktor penyebabnya adalah peserta didik belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Prioritas perbaikannya, peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Kegiatan interaksi guru memberikan umpan balik pembelajaran kepada siswa. Kekurangannya, siswa tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Untuk penilaian atau kegiatan terakhir adalah memberikan tugas. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mengimplementasikan instrumen analisis hasil supervisi akademik di kelompok kedua. Yang pertama Pak Aceh Firmansyah, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Bu Sofiana Pemongila, yang keempat Pak Supardi. Baiklah, di sini nama madrasah kebetulan madrasahnya Bu Pina ya, Miss Barkah, nama guru Nurmiasi, kelasnya kelas 1, mata pelajaran tema 1 dengan diriku ya, temanya diriku. Waktu supervisi Rabu 10 November 2021. Sesi dapat mengkondisikan peserta didik, kelebihannya, kelemahannya hanya di sekolah saja. Masalah yang ditemukan lupa mengingatkan pelajaran yang lalu atau lupa memberitahukan tujuan pembelajaran. Faktor penyebab waktu pembelajaran kurang, dan yang kedua kurang persiapan. Prioritas perbaikan adanya evaluasi atau perbaikan cara mengajar. Selanjutnya kegiatan inti penguasaan materi pembelajaran. Kelebihan sesuai dengan materi pembelajaran. Ini masalah yang ditemukan adanya keterbatasan dalam penguasaan materi pembelajaran. Faktor penyebab 1. Medianya terbatas. Yang kedua kemampuan pengoperasian media kurang. Artinya kurang begitu memahami mungkin ya cara pematerian. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kelebihannya sudah tersaji dalam kegiatan inti. Kelemahan tidak ada. Masalah yang ditemukan juga kebetulan tidak ada. Faktor penyebab juga tidak ada. Dan prioritas perbaikan juga tidak ada. Untuk saya hanya sekedar membacakan instrumen analisis hasil supervisi akademik. Nama madrasah lebih hebat bermartabat ya. Nama guru Iwan SPDI, kelas 6, mata pelajaran Al-Quran, waktu supervisi Rabu 10 November 2021. Kelompok hebat bermartabat 1 Bapak Iwanuddin, yang kedua Bapak Haji Ujang Yusuf, yang ketiga saya sendiri cuman salah nulis. Aduh, jadi Bu ini salah nulis Bu. Waktu mau kutuknya coba kesari Bu. Kamsul ya. Kamsul. Iya salah Bu. Jadi kita terkenal kata tua KKN Bu. Dadai Sari Hidayatullah. Itu sudah salah besar bagi diri saya. Untuk saya yang membacanya. Ya terus Bapak Ustadz Kamaluddin,
Bapak Farid Gunawi membantu kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, ya. Terus RPP lengkap dan penilaian. Itu. Kelemahannya yaitu copy paste, Bu. Kemungkinan itu kebanyakan, ya, kebanyakan copy paste. Apalagi pada era sekarang tinggal ngedownload aja di Google, Bu. Ya, itu, ya, jarang yang menganalisis dan menulis sendiri, Bu. Guru itu, ya. Nah, pakai pensil dengan tulis tangan itu jarang, Bu, sekarang. Jadi instan aja kayak minum mie gitu, ya. Nah itu, ya, dipikir oleh cicing, ya. Nah terus ada kisi-kisi soal belum ada itu, ya, kisi-kisi, ya. Terus masalah yang ditemukan yaitu media pembelajaran kurang sinkron. Kemungkinan dari sekarang itu karena banyak daring, Bu. Jadi banyak daring itu bisa dikatakan media pembelajarannya kurang sinkron, ya. Jadi banyak waktu yang digunakan oleh anak dengan guru, apalagi daring itu jarang, Bu, yang sinkron itu, yang itu kita, Bu. Jadi adanya di kelemahan itu, ya. Nah, terus tidak melakukan penilaian. Nah itu biasanya kan kalau kita setelah pokok bahasan beres, materi beres terhadap anak-anak catat 2 soal aja PR pekerjaan rumah. Nah itu, nah mungkin kelemahannya jarang itu diterapkan. Kemudian masalahnya yang ditemukan itu belum menguasai strategi pembelajaran yang diterapkan secara utuh. Kemudian faktor penyebabnya itu tidak memahami strategi yang diuraikan atau disampaikan. Ya, prioritas perbaikan, meningkatkan pemahaman dan pembuatan strategi pembelajaran kembali. Kemudian komponen selanjutnya penerapan pendekatan saintifik. Nah di sini Pak Anwaruddin dapat memberikan pembelajaran yang menyeluruh, ya, mulai dari keterampilan, tapi di situ tidak timbul kelemahan karena dia dapat memberikan pembelajaran yang menyeluruh. Selanjutnya pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Nah di sini dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada, itu kelebihan dari RPP yang disajikan. Kemudian ada kelemahan, yaitu sumber belajar yang digunakan tidak lengkap. Padahal di sekolah itu masih banyak atau bisa dimanfaatkan sumber belajar. Tapi dari situ tidak timbul kelemahan karena dia dapat memberikan pembelajaran yang menyeluruh. Selanjutnya pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Nah di sini dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada, itu kelebihan dari RPP yang disajikan. Kemudian ada kelemahan, yaitu sumber belajar yang digunakan tidak lengkap. Padahal di sekolah itu masih banyak atau bisa dimanfaatkan sumber belajar yang lain. Tapi perjuangan, ikhtiar dan usaha dari Bapak Ibu. Selama proses ke IN 5, Bapak Ibu boleh saling tukar pendapat, saling komunikasi, saling nge-share. Saya udah dapet nih, saya udah jadi nih, ada contohnya, share. Gitu ya. Saya udah ada nih, contoh saya udah bikin konsep-konsep aja, share kan, sehingga ada nilai plus ketika pihak ketiga memberikan bantuan kepada kita, ya, ada nilai plusnya. Baik Bapak Ibu, untuk laporan yang pertama, Bapak Ibu harus mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan supervisi akademik. Lembar kerja per lembar kerja yang ada di modulnya sudah diterima semuanya. Kemudian Bapak Ibu coba di print. Kalau memang bikin buram mata, print aja.
cari LK demi LK, kemudian Bapak Ibu pahami cara mengisi LK-nya jika ada pecahan masalah. Baru di poin 3-nya, ini masih pelaksanaan ya. Poin 3-nya ada pendekatan dan ada metode supervisi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Selama kemarin, selama sebulan, Bapak Ibu menggunakan pendekatan apa? Menggunakan metode apa ketika supervisi? Ada di mana pendekatan dan metode? Di modul ada nggak? Ada ya? Bapak Ibu senti kanan, 2 senti kiri, 5 detik. Siap. Baik, lagi ya. 1, 2, 3. Saya sadar, saya siap melaksanakan. Saya siap, saya sadar melaksanakan. Saya sadar, saya siap, saya siap, saya sadar, saya sadar, saya siap melaksanakan. Kasih aplaus buat kita semua. Waduh, ternyata udah punya tepuk hebat. Kalau enggak nih tepuk hebat. 1 jempol, 2 tanda, hebat. Gitu. Banyak kan pokoknya. Kemarin juga udah berapa tuh permainan kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya berjalal ikram Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatibina. Ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni guru kami, ampuni para pendahulu kami. Ya Allah, selamatkan kami dan ampuni. 2 hari kebersamaan kami dalam melaksanakan tugas pengembangan keprofesian berkelanjutan. Mudah-mudahan engkau banjiri dengan kegiatan ini, senantiasa engkau ada dalam ridho dan bimbingan-Mu ya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah dan kegiatan yang kita lakukan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana ahlan wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.